Inggris marah. Misinya di Bandung mendapatkan banyak hambatan dari pejuang. Akhirnya Inggris memberikan ultimatum untuk membagi dua kota Bandung, membatasi rakyat dengan tentara sekutu. Belanda sekutu memberikan ultimatum juga. Karena Belanda susah, sekutu susah membedakan mana yang orang Indonesia, mana yang orang Belanda, maka dibuat aturan, diberi ultimatum bahwa orang-orang Indonesia, penduduk Bandung yang ada di Bandung sebelah utara dengan perbatasannya adalah jalan rel kereta api yang membujur dari barat ke timur. Sebelah utara itu adalah untuk orang-orang Belanda. Nah, sedangkan orang-orang Indonesia harus mengungsi ke selatan. Namun kita juga tahu kemudian bahwa ini tidak dipatuhi baik oleh kita ya maupun oleh mereka sendiri juga tidak. Kenapa? Si tentara Inggris ini berpangkalan di Hotel Homan, di Hotel Preanger. Lah itu kan di sebelah selatan rel kan. Nah, itu sebabnya tentara yang ada di sini ya keberatan. Mereka kan bilang memangnya mereka bisa begitu saja menguasai Bandung. Kan itu salah satu strategi kan, bahwa sekutu ingin menguasai Bandung dengan cara seperti itu. Lalu yang terjadi kemudian kita tahu bahwa terjadilah konflik-konflik bersenjata, ya konflik bersenjata baik yang terjadi di selatan maupun di utara. Perjuangan ini tidak hanya dilakukan oleh pemuda bersenjata saja. Para pedagang pasar hingga pedagang asongan pun turut berjuang dengan memboikot pembeli dari kawasan Bandung Utara. Aksi ini ternyata sangat merepotkan karena Inggris harus mendatangkan bahan makanan dari Jakarta. Konvoi logistik ini pun seringkali mendapatkan serangan di sepanjang jalan provinsi menuju Bandung. Satu peristiwa yang paling bersejarah adalah ketika konvoi Inggris berkekuatan besar bisa dihancurkan oleh pejuang dan rakyat Sukabumi di Bojong Kokosan. Peristiwa ini membuat malu kerajaan Inggris. Melalui sidang parlemen, Inggris bahkan langsung memecat menteri pertahanannya. Mereka kehilangan muka di dunia internasional karena pasukan Inggris yang dikirim ke Indonesia itu adalah pemenang Perang Dunia Kedua. Mereka baru saja mengalahkan pasukan Jerman pimpinan Hitler di medan perang Afrika Utara. Namun ironisnya kalah oleh pejuang Indonesia yang mereka sebut gerombolan ekstremis. Ada para pemuda yang tidak mau masuk BKR juga tidak masuk Laskar. Inilah yang membentuk badan-badan perjuangan. Nah, jadi kita lihat bahwa di Bandung waktu itu kekuatan itu ada TRI, ada badan-badan perjuangan, ada laskar-laskar, ya. Inilah yang kemudian nanti berhimpun melawan sekutu. Jadi ketika ultimatum itu keluar, ini badan-badan kejuangan ini termasuk juga tentara itu tidak bersedia mematuhi ultimatum itu, ya. Tapi pemerintah sipil itu demi alasannya, demi keselamatan rakyat, mengatakan sudahlah tentara saja yang keluar. Pertempuran di mana-mana karena dan ini oleh sekutu dianggap pembangkangan. Namun perjuangan bersenjata di Bandung sempat terhambat oleh keputusan politis pemerintah Indonesia. Sejak bulan November, resminya pada tanggal 14 November, pemerintahan berubah, tidak lagi pada kabinet yang sebelumnya yang dipimpin sebagai kabinet presidensial di bawah Soekarno dan Hatta, sudah diangkat satu kabinet baru. Kabinet kedua, Perdana Menteri Syahrir. Ada sedikit perbedaan antara Syahrir dengan kebijakan sebelumnya yang di bawah Soekarno. Syahrir menginginkan bahwasanya sekutu bukan musuh kita. Kita bisa melakukan negosiasi dengan sekutu. Alhasil bagaimana dari satu suasana perang, ya, yang antara lain kita mengalami peristiwa Surabaya dan pertempuran 5 hari di Semarang, itu bisa berubah menjadi
situasi yang sangat kondusif di mana diplomasi akan dipergunakan sebaik-baiknya. Pemerintah yang diwakili Syahrir mengharapkan diplomasi, sementara sebuah telegram dari Jenderal Sudirman mengharapkan sebaliknya. Sudirman ingin agar pejuang bertempur melawan sekutu. Perbedaan pendapat ini kemudian menimbulkan pro dan kontra. Di markas TRI di Hensweg, ya sekarang itu Jalan Dewi Sartika, itu mendapatkan telegram. Telegram itu memang tidak bernama, tapi orang menduga ini dari Panglima Besar Sudirman. Isinya apa? Pertahankan Bandung sampai titik darah penghabisan. Nah, kan ini Nasution bingung kalau begini gimana ya? Apa yang terjadi dalam situasi Bandung pada awal tahun 46 ini, kondisi-kondisi seperti ini, akhirannya ya mempersulit kedudukan pimpinan militer di Bandung. Pada saat itu, paling tidak ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah yang die hard, iya kan? Kira-kira lebih itu dipimpin, pimpinannya antara lain adalah Pak Aruji Kartabinata itu, ya. Yang satu lagi adalah Pak Nasution. Ya, keduanya itu dapat dikatakan pada porsi yang sama pada saat itu, yang menduduki jabatan yang hampir sama, yaitu kepala resimen. Ada beberapa perintah rupanya yang datang. Hal ini oleh Pak Nasution sebagai Komandan Divisi 3, beliau mendapatkan perintah dari pusat, dari pemerintah Republik Indonesia. Karena itu datang perintah dari Yogyakarta, dari markas TKR yang ada di Yogyakarta, bahwa apa yang menjadi ancaman sekutu itu tidak usah diperhatikan, jangan begitu saja Bandung itu diserahkan kepada Belanda, diserahkan kepada sekutu, harus kita pertahankan. Kalaupun harus kita tinggalkan, harus ada bekas-bekas yang kita tinggalkan yang tidak bisa dimanfaatkan oleh sekutu. Jenderal Sudirman misalnya di Magelang yang bisa mengambil oper secara utuh, ya kan, persenjataan milik batalion Jepang. Demikian juga di Jawa Timur, bagaimana Laksamana Shibata itu menyerahkan sepenuhnya senjatanya kepada pihak pejuang-pejuang kita di Jawa Timur. Nah, Jawa Barat kan terjadi seperti itu. Nah, kelangkaan kesempatan ini dan waktu yang sangat mendesak, keburu kedatangan tentara sekutu McDonald ini. McDonald segera melihat, ya kan, bahwasanya ini ekstremis, istilah mereka untuk orang-orang para pejuang kita ini nggak bisa diberi angin begitulah. Here is the demarcation line, the railway track. Here is the largest concentration of extremist forces. Pada perubahan-perubahan yang terjadi ketika Nasution muncul sebagai pimpinan militer di daerah Bandung, ya kan, ini membuat dia serba salah. Beberapa kali dia dipanggil oleh Perdana Menteri Syahrir di Jakarta. Sempat menginap di Jakarta beberapa lama. Tapi lebih daripada itu, tentu saja dia harus mematuhi keputusan yang diambil oleh pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang memerintahkan jangan berikan wilayah Republik sejengkal pun. Sementara Perdana Menteri Sain menginginkan ada satu strategi diplomasi. Itu kan menjadi suatu dilematis buat dia.